Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan terus insyaallah istiqamah dan bahagia. Baik, kita akan kembali mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah kali ini kisah sangat menarik di dalam surat Al-Maidah, yaitu surat Al-Maidah. Salah satu kisah yang disebutkan di dalam surat ini di ayat yang ke-27 adalah kisah Habil dan Qabil, putra dari Nabi Adam alaihi assalam. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba abnai adama bilhaq, ceritakanlah kepada mereka tentang berita kisah dua anak Nabi Adam dengan benar. Kisah ini karena kisah Al-Quran kisah yang hak, ya. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika mereka berdua berkorban, ceritanya adalah Nabi Adam alaihissalam, begitu juga istri beliau Hawa alaihissalam. Itu ketika Allah turunkan ke bumi, kemudian Allah takdirkan punya keturunan. Ada yang menyebutkan hamilnya sampai 20 kali atau 40 ala kulli hal, ya. Itu setiap kali melahirkan itu sepasang laki-laki dan wanita, begitu, ya. Sampai, ya, tersebutlah yaitu Habil dan Qabil, ya. Ini punya pasangan masing-masing, kembaran masing-masing. Lalu ketika mereka sudah dewasa, sudah sampai saatnya usia menikah, dinikahkan syariat pada saat itu karena tidak ada manusia lain. Bayangkan bumi seluas ini hanya dihuni oleh satu keluarga, ya. Akhirnya dinikahkan secara silang, bukan dari saudari kembarnya. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Qabil merasa bahwa kembarannya itu jauh lebih baik secara fisik, lebih cantik, lebih anggun, lebih molek, begitu, ya, daripada kembaran atau saudarinya yaitu Qabil. Sampai akhirnya sang Qabil tidak terima, saya nggak mau menikah dengan kecuali dengan saudari kembar saya, ini nggak boleh. Ya udah, kata Nabi Adam alaihissalam, kalian berdua berkorban, ya. Nanti yang diterima kurbannya dia berhak memilih pasangannya, kurang lebih begitu. Akhirnya sang Habil, ya, ini seorang peternak, dia memilih ternak yang paling bagus, domba yang paling bagus untuk dikorbankan. Kemudian Qabil, seorang petani, dia hanya mempersembahkan, ya, dari hasil pertanian yang buruk, ya, yang tidak layak untuk dimakan, ya. Dan ini tidak boleh. Wala tayammamul khabith minhu tunfikun walastum bi akhiri ilang tuhmidhu fi. Kalian nggak mau, kalau makan aja nggak mau, gimana mau disedekahkan, gitu, ya. Ala kulli hal, akhirnya pada saat itu syariat adalah ketika korban itu diterima adalah disambar api atau dibakar api. Ternyata korbannya yaitu Habil yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaranya berkata, apa yang terjadi? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, laktulannak, aku akan bunuh kamu, ya. Ini fitnah wanita itu begitu dahsyat sekali, ya. Zuzina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan bahwa kecintaan kepada syahwat, kepada wanita itu sangat besar, ya. Awal pertama masalahnya masalah wanita ternyata, ya. Cinta yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hatinya, sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi ini kata para ulama, ya, kenapa sang Qabil ini ingin membunuh saudaranya Habil? Karena ada hasad. Sebagaimana dulu iblis, ya, dosa pertama kali dilakukan iblis itu adalah hasad, kata para ulama, ya. Begitu juga ketika sudah sampai di dunia diturunkan, hasadlah yang menyebabkan, ya, tadi Qabil ingin membunuh saudara, ya, saudara sendiri, laktulannak, gitu kan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi, ya. Akhirnya jiwanya pengen membunuh, pengen tidak melihat, ya, karena saudarinya akan dinikahi kalau begitu, ya. Akhirnya dibunuhlah. Terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi, saudara sendiri. Memang begitu, terkadang yang namanya nafsu
itu kalau sudah menguasai seseorang, tidak peduli itu mau saudara, mau teman, ya, mau orang tua, kadang dibunuh juga, naudzubillah min dzalik, ya. Dan wanita ini masalah fitnah yang besar, ya. Fitnah Bani Israel juga wanita, umat Islam juga banyak, naudzubillah min dzalik, nasallallahu al-afiyah wassalamah, ya. Kemudian bingung bagaimana ingin menguburkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian fa ba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Allah turunkan, utus, yaitu ghurab, gagak. Dan binatang ini atau hewan itu, burung ini memang punya sifat suka menggali-gali, mencari makan, begitu ya burung, ya. Sampai akhirnya sang Qabil ini tahu, dia bingung tadi bagaimana cara mengubur mayat. Akhirnya melihat itu, dia tahu bahwa akhirnya mayat dikubur sampai sekarang. Di dalam Islam anjurannya apa? Dikubur. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat berharga sekali dari kisah singkat Habil dan Qabil ini, bahwa hasad itu yang menyebabkan banyak manusia melakukan perselisihan, pembunuhan. Kemudian wanita, ini fitnah yang sangat besar sekali, ya. Betapa banyak gara-gara wanita orang pada hasad, orang pada saling jotos-jotosan, gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, bahkan tersebarnya santet, kemudian pelet di masyarakat yang banyak saat ini, ya banyak kan karena wanita, ya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang dia di satu sisi adalah salah satu zinah hayatid dunya, perhiasan dunia ketika mar'ah salihah itu taat kepada suaminya, tapi kalau tidak jadi fitnah, ya. Kemudian, ya, pembunuhan ini dosa yang sangat besar sekali, dosa besar di dalam Islam, ya, dosa besar di dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, ketika ada nafsun tuqtalu zulman, ya, ada jiwa yang terbunuh karena kezaliman, illa ala ibni Adam al awal kiflun min damiha, ya, li'annahu awal man sanna al qatl. Jadi tadi, ya, anak Adam yang pertama kali dapat dosanya karena dia pertama kali yang menginspirasi dosa pembunuhan, ya, man sanna sunatan sayiatan, ya, dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkan seterusnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Marilah kita ambil pelajaran berharga, bahwasanya kisah ini menginspirasikan kepada kita untuk berhati-hati dengan fitnah wanita, dengan hasad. Begitu juga dengan dosa pembunuhan yang banyak menyebar dalam masalah hal yang sepele. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.